Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Udah, Pak, udah. Oke, terima kasih. Sudah kelihatan semua. Saya akan mereview ini, iman kepada hari akhir ya. Iman kepada hari akhir. Salah satu rukun iman. Ya, tapi sebelum itu saya minta tolong untuk menyiapkan Al-Qur'an atau mushaf ya, terjemahan. Kita baca Quran dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Oke, pertama kita akan lihat ini kompetensi inti atau kemampuan yang harus kalian kuasai ya secara umum. Ini semua mapel sama ya. Kemudian untuk PAI bab ini gitu ya. Ini kita akan ini ya, beriman kepada hari akhir, menunjukkan perilaku mawas diri. Mawas diri itu artinya apa? Mawas diri itu artinya hati-hati. Jalan gitu ya, hati-hati. Ini dari sini nih, terus nanti muncul dari atas gitu. Mana lagi lupa? Halo, di-mute dulu ya. Nanti kalau saya minta discuss, kita discuss. Oke, yang lain di-mute dulu. Oke, lanjut ya. Ini kompetensi atau kemampuan dasar yang harus kalian miliki ya. Beriman pada hari akhir, menunjukkan perilaku mawas diri atau hati-hati ya dalam berperilaku. Kemudian yang ketiga, memahami apa sih konsep atau makna dari iman kepada hari akhir. Yang keempat atau keterampilannya adalah kalian bisa menampilkan atau menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan gambaran tentang kejadian hari kiamat. Ya. Kemudian ini materinya ya. Ini materinya. Nah, ini ada gedung yang hancur ya. Kalau ada kalian asalnya dari Sulawesi, kalau tidak salah di Palu ya. Sulawesi Tengah kalau tidak salah, itu pernah ada kejadian yang namanya likuifaksi. Jadi tanah itu kemudian turun ke bawah gitu ya, dan yang ada di atasnya juga tersedot ke bawah. Itu likuifaksi. Nah, apa yang kamu pikirkan setelah melihat gambar itu ya? Kemarin sudah saya tanyakan. Bagaimana kalau ya dengan nonton film saja ya atau melihat gambar ini kita tahu bahwa bagaimana nanti kejadian seperti ini atau katakanlah bencana alam begitu ya, seperti tanah longsor atau banjir bandang begitu ya, yang disebut dengan hari kiamat sugro ya, kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa yang kita bayangkan ya ketika kejadian ini? Silahkan yang ingin berkomentar silahkan. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar ini atau melihat film ada banjir bandang atau berita tanah longsor begitu? Sedih, Pak. Sedih. Kenapa sedih, Moklis? Kasihan. Kasihan. Kasihan sama siapa?
Sama yang ini yang kena banjir. Oke, yang mengalami ya. Iya, betul. Kemudian sama yang mengalami. Oke. Kemudian nanti cari ya informasi. Ini beberapa juga sudah saya berikan informasinya ya. Kalian cari lagi informasi mengenai peristiwa hari akhir gitu ya. Oke, kemudian nah ini pengertian iman kepada hari akhir dan seterusnya ini ya. Ini ada gambar gunung meletus. Bayangkan negeri kita, negeri yang sangat makmur, negeri yang sangat subur karena dilewati oleh garis khatulistiwa, juga masih banyaknya gunung Merapi yang aktif. Ya, selain positifnya membuat tanah kita subur, ternyata ada dampak negatifnya kan? Artinya ada sesuatu yang harus kita hindari kan? Ya, banyak hal gitu ya. Oke, ini pengertian hari akhir. Ya. Nah, oke, pengertian hari akhir. Nah, ini juga pernah saya berikan tugas kalau tidak salah ya. Surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi itu diguncang dengan guncangan yang maha dahsyat. Wa akhrajatil, dan kemudian keluar al-ard dari bumi itu asqalaha. Semua hal-hal yang berat yang ada di dalamnya keluar. Wa qalal insanu malaha. Kemudian manusia itu bertanya, apa yang terjadi? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi memberikan kabar. Ya, kalau selama ini kan para ulama, ya nabi gitu ya. Dulu nabi, sekarang ulama memberikan kabar bahwa nanti pada suatu saat akan seperti ini gitu kan. Nah, tapi pada hari itu, pada hari akhir itu bumi sendiri ya memberikan beritanya. Ya, yauma idin, pada hari itu tuhaddisu akhbaraha, bumi itu sendiri yang memberikan pesannya. Apa? Di anna rabbaka auha laha. Karena sesungguhnya Allah sudah memerintahkan seperti itu. Yauma idin yasdurun nas ashtata. Pada hari itu manusia keluar dari alam kuburnya ya dalam keadaan yang berkelompok atau bergolongan-golongan. Sering mengalami kekerasan. Ya, untuk apa? Untuk diperlihatkan amal-amalnya ya. Yauma idin yasdurun nas astatan. Manusia itu berkelompok. Untuk apa? Untuk disampaikan perbuatannya gitu ya, perbuatannya. Lanjutannya apa? Lanjutannya ada yang ingat? Liyurau a'malahum, kemudian ayat ke-78. Halo? Ayat 7 dan 8. Ma ya'mal misqala Munzir, bagus sekali. Ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya. Barang siapa yang berbuat baik ya, famay ya'mal misqala dzarrah, sebesar itu besar padahal ya. Padahal itu disebutnya zarroh. Zarroh itu biji sawi zaman dulu ya. Zaman dulu, zaman Rasul, biji sawi itu dianggap benda yang paling kecil. Ya, zarroh. Tapi sekarang zarroh itu sudah partikel-partikel yang paling kecil. Apa sekarang partikel yang paling kecil? Nano mungkin ya. Yang paling mikro, yang paling kecil apa itu? Itu zarroh ya. Apa contoh perbuatan yang amat sangat tidak dilihat orang, tapi itu sangat bermanfaat buat orang lain. Contoh misalnya kita menyingkirkan paku di jalan. Ada paku yang kecil, orang nggak bisa lihat, tapi kalau orang itu terlihat orang itu bawa kendaraan kemudian kena paku itu, maka orang itu bisa sengsara. Ya, terus kita ambil tuh paku
yang nggak kelihatan tadi adalah paku triplek atau paku payung yang paling kecil. Terus kita ambil, kita buang ke tempat sampah atau tempat yang orang tidak akan terkena dari akibat paku itu, gitu ya. Baik itu bannya kempes ataupun kena kaki orang, gitu ya. Kita singkirin. Itu akan dinilai sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Fama ya'mal misqala dzarrah. Ya, fama ya'mal misqala dzarrah gitu ya. Nah, lanjutannya juga sama. Wa may ya'mal misqala dzarrah juga. Siapa yang berbuat sekecil ya, berbuat buruk sekecil. Kalau tadi khairayarah, perbuatan baik yang akan diberikan. Kalau ini syarroyaro, perbuatan buruk sekecil apapun. Apa yang paling kecil? Misalnya ngomongin orang, ya, menggibah orang, gosipin orang, nggak terasa kan? Tapi dapatnya juga luar biasa, ya, meskipun itu kecil, gitu ya. Kandungan ayat tersebut memberikan pesan pada kita tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Nah, ini dahsyat sekali ya. Oke, kemudian menurut teori geologi, ya, geologi itu ilmu yang mempelajari tentang apa? Geo itu bumi kan ya? Ya, geologi berarti ilmu yang mempelajari tentang bumi. Ya, menurut ilmu geologi, wah, 4,5 miliar tahun yang lalu itu. Wah, jauh lah pokoknya ya. Kalau kita jauh. Tapi hitungannya, menurut beberapa sumber, katanya gitu ya, nanti kita periksa masing-masing. 1 hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun di alam nyata, di bumi gitu ya. Berarti kalau 4,5 miliar, ya dihitung di akhiratnya berapa lama. Tapi kita boleh menghitung, tapi tidak terlalu prioritas gitu ya untuk menghitung itu. Yang penting adalah tadi di awal tadi kita harus mawas diri ya, harus mempersiapkan segala sesuatunya, karena nanti kita akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut ilmu geologi, bumi yang sudah terbentuk 4,5 miliar tahun ya, pada suatu saat akan ada pergeseran. Ya, suatu saat akan ada pergeseran lempengan, dan gas bumi ini akan mendesak keluar sehingga akan mengakibatkan gunung meletus dan sebagainya. Ini udah sering ya gunung meletus ya. Nah, nanti pada saatnya maka gunung-gunung akan meletus bersamaan sehingga bumi itu mungkin akan seperti balon yang tertusuk benda tajam ya, jarum atau paku, dua gitu ya. Bisa seperti itu, bukan hanya gunung yang meletus tapi buminya juga meletus. Masya Allah ya, luar biasa. Ngeri ya. Kemudian yang kedua, menurut teori astronomi, bumi planet ini akan saling garis edarnya itu tidak beraturan sehingga akan saling bertabrakan. Bumi meletus, kemudian planet-planet yang lain akan saling bertabrakan. Ya, itu teori dari astronomi. Ini kelihatan 1 sampai 7 ya. Minimal. Sebetulnya banyak sekali momen-momen atau hari-hari di hari akhir itu banyak, tapi yang paling tidak kita harus tahu ada 7 ini ya. Ada 7 fase. Setelah nanti setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Kalau sangkakala yang pertama itu kan seluruh makhluk hidup kecuali yang dikehendaki oleh Allah itu mati semua ya. Ya, mati semua. Malaikat Israel dimatikan juga termasuknya. Semuanya mati. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah gitu ya. Nah, kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil ya. Kemudian nanti akan dibangkitkan. Ini yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Dibangkitkan seluruh makhluk
terutama manusia ya, karena yang dimintai pertanggungjawaban hanya manusia, gitu ya. Yang lain tidak. Kemudian yaumul mahsyar, nanti manusia-manusia kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, setelah dikumpulkan nanti akan dihisap atau dihitung amal perbuatan kita. Ya, amal perbuatan kita akan dihitung. Setelah dihitung kemudian ditimbang di yaumil mizan, ya, di timbangan. Di hari yaumil mizan, ya. Di hari pertimbangan tadi nanti kita akan ditimbang mana yang lebih berat, amalan kanan atau amalan di tangan kiri kita. Nah, setelah ditimbang banyakkan kanan atau banyakkan kiri atau banyakkan amal baik atau amal buruk, maka sampailah pada yaumul jaza, hari penentuan atau hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Hari penentuan itu nanti kita akan, apakah kita akan ke surga atau kita akan ke neraka. Nah, ini hari penentuan atau hari pembalasan. Ya. Kemudian Allah menjanjikan kepada manusia itu yang berbuat baik pahala 10 kali lipat. Nah, untuk yang berbuat jahat maka sesuai dengan kejahatannya. Ini lanjutannya tadi ya, fama ya'mal misqala dzarrah khairan yarah, wa ya'mal misqala dzarrah sarran yarah. Ya, semoga kita nomor 7 semua ya. Ayat yang ke-7. Jadi yang dilihat adalah yang baik, yang jahatnya mudah-mudahan tidak, karena di akhir hayat kita mudah-mudahan kita semua husnul khotimah ya, apalagi kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau yang paling minimal kalimat thayyibah yang paling minimal kita lantunkan adalah la ilaha illa Allah, tidak ada Tuhan selain Allah ya. Semoga amin ya rabbal alamin. Oke, pembalasan amal baik ya, amal baik dengan surga, amal buruk dengan neraka ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi betul-betul ya, menjadi betul-betul amalan kita amalan yang baik gitu ya, yaitu di surga. Mereka kekal dalamnya ya, ulaika humul, mereka kekal dalamnya, fiha ya, ulaika fiha. Nah, khalidina fiha. Ini banyak banget ayat-ayat Quran yang contohnya misalnya Al-Bayyinah. Kalau di sini surat Hud ya, surat Hud. Fa'amal ladzina saqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Nah, ini adapun orang-orang yang sengsara ditempatkan dalam neraka. Ya, di sana mereka tersiksa sekali. Mereka kekal dalam ini yang di neraka ya. Nah, kecuali Allah menghendaki lain, yaitu orang-orang yang dikehendaki untuk masuk ke dalam surga. Jadi di dalam neraka nanti kita akan seperti disucikan, dicuci gitu ya, dicuci, disucikan. Kalau nanti itu ada tuh orang yang pernah baca la ilaha illallah, ada secercah iman dalam hatinya, ambil masukin ke surga, kira-kira begitu. Ya, tapi sebaiknya kita ya memang tidak mungkin ya hanya golongan nabi dan rasul saja yang langsung menikmati surga kan gitu ya. Kita pasti akan menikmati neraka karena pasti kita ada kotoran-kotorannya, dicuci dulu baru kemudian masuk surga. Tapi kalau bisa kita jangan lama-lama di neraka kan gitu ya. Nah, dari mana lama-lama atau tidak lama? Dari amal perbuatan kita kan gitu. Ya, mudah-mudahan kalaupun kita nyicip neraka sebentar ya, jangan lama-lama. Mudah-mudahan Allah menghendaki kita masuk surga. Pernah dengar cerita orang yang sudah banyak berbuat maksiat tapi di akhirnya dia berbuat baik. Nah, kemudian Allah menghitungnya banyakkan amal baiknya. Meskipun dia di dunia itu banyak amal
maksiatnya, amal buruknya, tapi karena di akhir hayatnya dia bertaubat, ya, dia bertaubat, kemudian dia ketika dia hendak berhijrah gitu ya, ketika dia berhijrah, kemudian dia meninggal dalam perjalanan. Kemudian malaikat berebutan, ya, malaikat rahmat dan malaikat azab itu berebutan. Ya, ya Allah, ini kan orang banyak berbuat amal buruk. Terus yang malaikat rahmat, ya Allah, ini orang di akhirnya berbuat baik. Jadi masuk yang mana gitu. Kemudian Allah perintahkan bumi, ya, bumi untuk atau tanah di mana dia berbuat baik itu semoga didekatkan, sedangkan di tempat yang dia berbuat buruk itu dijauhkan. Akhirnya orang itu masuk ke dalam golongan orang baik, meskipun selama hidupnya dia masuk ke atau banyak berbuat amal buruk, tapi karena dia bertaubat dan husnul khotimah, maka bumi juga berpihak atau diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan dia orang yang baik begitu. Makanya mudah-mudahan kita husnul khotimah gitu ya. Husnul khotimah itu artinya akhirnya itu baik gitu ya. Meninggalnya kita itu dalam keadaan Islam gitu ya. Jadi ada yang bilang lebih baik menjadi mantan penjahat begitu ya daripada menjadi mantan orang baik. Kalau mantan orang baik itu akhirnya nanti kita akan menjadi buruk gitu ya. Su'il khotimah, nauzubillah. Semoga kita tidak su'ul khotimah, karena kalau su'ul khotimah kita mau berbuat baik sebanyak-banyaknya, sholat apa segala macam, di akhirnya kita su'ul khotimah, maka ya yang baik itu kita, walaupun nanti akan ada perhitungannya betul, tapi kita akan dicap menjadi yang tidak baik gitu ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Oke, ini adalah contoh perilaku mukmin yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Ini pasti kalian juga pasti banyak sekali ya. Contohnya ini hanya contoh saja, kalian pasti lebih bisa memahami dengan contoh-contoh yang lain ya. Bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlakul karimahnya. Nah, terus taubat tadi ya, taubat saya sudah ulang berkali-kali. Taubatnya juga taubatan nasuha, taubat yang betul-betul, jangan taubat yang tobat sambal. Habis kepedesan, udah saya tobat, nggak akan makan cabai lagi. Begitu sudah selesai, besok ketemu cabai, makan cabai lagi. Nah, itu orang yang tobat sambal ya. Oke, saya mau tobat dari maksiat, tapi besoknya diulang lagi. Itu namanya tobat sambal, bukan tobat nasuha. Ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Saya kira tadi ya, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Silakan. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Siapa yang mau jawab ini? Silakan. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Udah Yunus. Halo? Masih ada semuanya di sini? Masih, alhamdulillah. Raffi Nur, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Saya Pak yang menjawab apa yang dimaksud. Oke, Lintang, silakan. Silakan Lintang. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Halo? Halo Pak. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Halo? Belum terdengar suaranya saya? Halo Pak. Ya, gimana? Sekarang sudah terdengar Pak. Sudah. Ya, hari akhir, apa yang maksud dengan hari akhir, Lintang? Akhirnya alam semesta beserta isinya dan makhluk di dalamnya pun akan binasa Pak. Oke, terima kasih Lintang.
Ada lagi yang mau jawab nomor 2? Bagaimana hari akhir menurut Al-Quran? Minimal Al-Zalzalah yang tadi kita baca ya. Yang tadi kita tampilkan, sorry. Yang tadi kita baca Al-Qiyamah. Al-Zalzalah ya, Al-Zalzalah. Saya Pak Tanisha Nur Amani Pak. Tanisa, oke, kelas 92, silakan. Hari akhir menurut Al-Quran adalah Ya, Al-Zalzalah ya. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Oke, ya semacam apa itu namanya kalau mengeluarkan beban-beban berat? Semacam apa itu? Peristiwanya semacam apa? Kayak mungkin kayak gempa bumi. Gempa bumi ya, oke, gempa bumi ya. Gunung meletus ya, oke. Hanya bedanya mungkin beberapa orang ya yang merasakan itu kan. Kalau nanti hari akhir semua kita merasakan ya, tapi mudah-mudahan kita tidak merasakan. Mudah-mudahan tidak. Jadi katanya kalau hari akhir itu yang orang yang baik-baik sudah tidak ada. Ya. Yang mukmin sudah tidak ada. Yang ada adalah orang-orang yang merasakan hari akhir adalah orang-orang yang berbuat tidak baik ya, maka dia akan merasakan guncangan, dia akan merasakan didatangi oleh Fitnatul Kubro itu, Dajjal gitu ya. Ya mudah-mudahan kita tidak ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana hari akhir menurut teori alam? Paling tidak ada 2 teori tadi ya yang sudah disampaikan, menurut teori geologi dan menurut teori astronomi. Silakan, siapa yang mau menyampaikan atau menjawab? Silakan. Halo? Kelas 93 atau 94? 92 tadi sudah ya. Silakan. Saya pilih ya. Saya Pak. Oke, Fauzan. Hari akhir menurut teori alam Ya. adalah hancur dunia di mana semua harta benda manusia hilang entah kemana. Oke, kalau yang menurut teori geologi gimana? Menurut teori geologi, Fauzan. Saya Pak. Sebentar ya, Munzir ya. Ya, Fauzan, menurut teori geologi, hari akhir seperti apa? Yang tadi. Yang menurut ilmu bumi. Bagaimana? Saat terjadi tekanan gas panas dari dalam bumi sehingga terjadilah letusan gunung dan gempa. Oke, 94 ya. Siapa? Alia ya. Oke, terima kasih Alia. Jadi begitu ya Fauzan, betul, sudah betul Fauzan, hanya tadi kita pilah-pilah lagi ya menurut teori alam. Jadi teori ilmu bumi atau geologi, adanya partikel-partikel gas ya yang keluar dari dalam bumi gitu ya, sehingga mengakibatkan bumi itu meletus ya, seperti gunung meletus yang sekarang kita lihat, tapi nanti bumi yang meletus gitu ya. Oke, tadi siapa? Munzir kelas 91, silakan menurut teori astronomi. Munzir kelas 91, silakan. Halo, Munzir. Halo. Munzir. Ini Pak, Ya. planet-planet beredar di angkasa mengelilingi matahari. Terus Keseimbangan di bumi tidak ada lagi.
Jadi Planet-planet beredar di angkasa mengelilingi matahari dan keseimbangan bumi tidak ada lagi. oke, iya. Apa yang terjadi? Pertubrukan. Bertubrukan. Betul, bertabrakan ya. Jadi garis edarnya sudah tidak beraturan. Gitu. Oke, terima kasih Munzir, Gilang ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ya. Meningkatkan keimanan, hikmahnya ini ya. Hikmah dari iman kepada hari akhir. Meningkatkan keimanan, mendorong beramal soleh, berani menegakkan kebenaran, memperoleh ketenangan hati, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menghilangkan sifat takabur, menghindari perbuatan yang tidak baik. Gitu ya. Oke. Nah, tadi ini sudah ya. Oke, saya lewatin aja. Nah, oke. Perilakunya ini saja ya. Perilakunya ini, banyak mengingat Allah, banyak mengingat kematian, rajin beribadah, ya. Berakhlakul karimah. Nah, ini apa namanya? Peta konsepnya ya. Rukun iman jumlahnya ada 6. Di antaranya beriman kepada hari akhir. Hikmahnya apa? Meningkatkan keimanan, berani menegakkan kebenaran, mendorong amal soleh. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan keimanan, mengingat kematian, rajin beribadah, dan berakhlakul karimah. Ini peta konsep. Kalau mau difoto silakan. Atau dicatat silakan. Ya difoto biar cepat ya. Oke, ini pertanyaan ya. Nggak usah. Oh, sudah selesai. Oke. Ada pertanyaan tidak ya? Ada pertanyaan? Halo. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk PPT yang hari ini Bapak share, apakah akan dikirim ke grup agama? Oke, nanti saya akan kirim ya. Saya akan kirim PPT-nya, juga materi yang lain gitu ya. Karena sebetulnya begini, kelas 9 ini kan saya agak, apa namanya, materinya tuh ngikutin Pak Haji ya, Pak Haji Nurjamin. Jadi sebetulnya kalau saya buat itu sesuai dengan KD-KD gitu ya. Tapi karena saya mengikuti Pak Haji, saya apa namanya, satu-satu gitu ya. Kalau beliau Pak materinya ini gitu, nah, baru saya sesuaikan gitu ya. Jadi supaya sama dengan kelas 9 yang lain, 91 sampai 97 biar sama gitu kan. Karena kemarin PTS-nya juga sama kan. Itu, tapi nanti akan saya share. Saya akan share gitu ya. Oke, ada lagi yang lain pertanyaannya? Kalau tidak ada, saya cukupkan, tapi tolong dibuka dulu kameranya. Saya mau screenshot. Iya. Terima kasih yang sudah buka kameranya ya. Oke. Minggu depan kita seperti ini, keberatan nggak ya? Kita conference gitu dengan Meet Google, karena Meet Google katanya aplikasi yang dipakai ketika PTM terbatas. Begitu. Yang belum buka kamera silakan dibuka dulu. Andika. Kan tampilan kita beda-beda ya. Jadi kita tidak tahu kita ada di mana, di layar keberapa. Ini ada 3, kalau di komputer saya ada 3. 3 tampilan ya. Oke, saya minta semuanya buka dulu.
Oke, baik. Pertama dari tampilan saya dulu ya. Layar 1 dulu ya. Saya izin untuk ambil gambar. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya. Saya izin dulu. Oke. Kemudian yang kedua ya, sebentar. Yang kedua. 1, 2, 3. Ya. Satu lagi ya, sebentar. Yang ketiga. Ya. Oke, saya simpan dulu yang ketiga. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan manfaat ya. Sekali lagi saya ingatkan, tugas-tugasnya dipenuhi dulu ya. Yang belum, yang sudah abaikan. Nanti saya share tugasnya yang dari awal sampai pertemuan hari sebelum PTS itu tanggal 15 September apa saja gitu ya. Materi akan saya share, kemudian tugas apa saja yang akan kalian kerjakan juga saya share. Bagi yang sudah abaikan, yang belum silakan dipenuhi ya. Saya tunggu sampai hari ini karena besok saya harus menyerahkan nilai-nilainya. Terima kasih sekali lagi anak-anak sekalian, tetap semangat. Mudah-mudahan kita segera bertemu PTM terbatas ya. Salam untuk keluarga di rumah, tetap semangat semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya izin akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.